Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi keragaman dalam organisasi dan juga jurnal. Di mana jurnal tersebut memiliki judul Penerapan Diversity Management dalam rangka meraih competitive advantage studi pada PT Petrokimia Gresik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan juga anggota-anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Afina Novita Rahma. Dan yang kedua, Saadatul Urofiah. Yang ketiga, ada Mariatul Ulfa. Dan yang terakhir, ada Wike Setiani. Pendahuluan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak keragaman, di mana masyarakatnya berasal dari latar belakang berbagai pendidikan, agama, suku, bahasa, budaya, dan tradisi. Hal ini tentunya mempengaruhi nilai dan pola pikir setiap individu dari berbagai latar belakang tersebut. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan keragaman ini akan semakin kompleks apabila perusahaan itu merupakan perusahaan multinasional, di mana masuknya pemodal atau investor luar negeri menjadi salah satu pembawa masuknya tenaga kerja asing, yang pada akhirnya menjadi sebuah potensi bertambahnya keragaman dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, beberapa contoh kasus dari perusahaan yang memiliki karyawan dengan berbagai keragaman. Yang pertama, konflik yang terjadi di PT Drydocks World Graha. Dan yang kedua, konflik yang terjadi antara manajemen PT Garuda Indonesia dengan Asosiasi Pilot Garuda. Mengacu dari kedua kasus di atas, penerapan manajemen keragaman atau diversity di Indonesia dipandang sangat perlu, selain disebabkan oleh semakin banyaknya perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, juga disebabkan oleh keragaman yang berasal dari Indonesia sendiri. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu perusahaan pupuk terbesar di Indonesia, yang salah satu tujuan perusahaannya yaitu menjadi produsen pupuk dan produk kimia lain yang berdaya saing tinggi dan produknya diminati konsumen. Dalam pengelolaan sumber daya manusianya, PT Petrokimia Gresik menerapkan manajemen keragaman sebagai salah satu kunci dalam memenangkan persaingan. PT Petrokimia Gresik sangat percaya bahwa keragaman adalah salah satu faktor yang memperkuat posisi perusahaan sebagai perusahaan. Kajian Pustaka Manajemen Keragaman. Menurut Bangun 2012, manajemen keragaman atau diversity management berarti mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi keragaman dengan perbedaan-perbedaan atas karakteristik para anggota untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Dalam prakteknya, manajemen keragaman akan melibatkan setiap orang yang berlatar belakang berbeda ke dalam suatu nilai yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran organisasi. Keunggulan bersaing atau competitive advantage. Menurut Susanto, 2005, suatu perusahaan dikatakan memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif adalah ketika perusahaan tersebut mempunyai sesuatu yang tidak dimiliki pesaing, melakukan sesuatu yang lebih dari perusahaan lain, atau mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada metodologi penelitian ini adalah fenomenologi. Yang kedua ada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti antara lain sebagai observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun instrumen penelitian yang digunakan ialah seperti penelitian, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Dan yang terakhir, yang keempat ada analisis dan keabsahan data. Yang digunakan ialah data constitution dan recursion, data display, constitution, drawing, and
vertikal. Yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pandangan terhadap diversity dan diversity management. Penerapan manajemen keragaman oleh perusahaan dimulai dengan budaya dan nilai-nilai yang harus dipahami seluruh anggota dalam perusahaan. Yang kedua ada penerapan diversity management. Bentuk penerapan manajemen keragaman atau diversity management disebut perusahaan, yakni ditunjukkan dengan penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas olahraga untuk karyawan dan lain-lain. Selanjutnya ada manfaat diversity management era globalisasi, ditandai dengan makin kompetitifnya lingkungan bisnis. Praktek penerapan diversity management. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama ada rekrutmen, yang kedua ada seleksi, yang ketiga ada pelatihan, yang keempat ada promosi, yang kelima ada kompensasi, dan yang keenam yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan karyawan. Yang selanjutnya kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan diversity management dalam rangka meraih kompetitif advantage dan bagaimana penyelesaian. Di sini ada kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan diversity management dalam rangka meraih kompetitif advantage. Dalam penerapan diversity management perusahaan dalam rangka meraih kompetitif advantage terhadap beberapa kendala atau masalah yang datang dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Dan yang selanjutnya ada langkah yang diambil dalam mengatasi kendala atau masalah yang dalam penerapan diversity management dalam rangka meraih kompetitif advantage. Untuk mengatasi masalah yang ada, perusahaan mulai mengatur rasio tenaga kerja di perusahaan dan memberikan kesepakatan kepada wanita untuk menempati jabatan atau posisi tertentu. Yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama ada penerapan diversity management dalam rangka meraih kompetitif advantage. Perusahaan menyadari bahwa setiap keragaman atau perbedaan ada merupakan keyakinan baik dari segi ide, inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bentuk penerapan manajemen keragaman atau diversity management di perusahaan, yakni ditunjukkan dengan menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas olahraga untuk karyawan. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh PT Petrokimia Gresik dengan diterapkannya manajemen keragaman ada 2, yaitu manfaat bagi karyawan dan manfaat bagi perusahaan secara umum. Manfaat yang dirasakan oleh karyawan adalah adanya pertukaran informasi dan pengetahuan, sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang kreatif dan inovatif. Sedangkan manfaat bagi organisasi secara umum adalah karyawan menjadi loyal, produktivitas meningkat baik dari segi kuantitas dan kualitas. Kerjasama antar tenaga kerja juga menjadi baik karena tidak ada yang membeda-bedakan antar anggota tim. Kemudian, tenaga kerja menjadi lebih proaktif dan kreatif dengan ide-ide baru, akhirnya karyawan menjadi loyal, sehingga hal ini memberi pengaruh positif bagi perusahaan. Penerapan manajemen keragaman PT Petrokimia Gresik dimulai dengan membangun pemahaman bersama mengenai value dan behavior dalam mendukung visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, kendala atau masalah yang dihadapi dalam penerapan diversity management dalam rangka meraih competitive advantage ada 2, yaitu kendala dari luar perusahaan dan kendala dari dalam perusahaan. Kendala dari luar perusahaan yakni adanya kebijakan pemerintah mengenai kebijakan subsidi. Sedangkan kendala dari dalam perusahaan sendiri yakni masalah kesenjangan rasio tenaga kerja wanita dan laki-laki, fasilitas untuk pumping dan gap yang cukup besar antara karyawan yang masuk dan keluar. Berikut ini adalah saran dari penulis terkait jurnal yang diteliti.
Yang pertama, perusahaan tetap mengupayakan yang terbaik dalam mengelola keragaman tersebut. Yang kedua, perlunya dibuat program training bagi karyawan yang fokus dan dikhususkan pada training mengenai keragaman dengan tujuan untuk membuat karyawan peka agar menghargai perbedaan yang ada, di mana ikut serta berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif akan beragamnya angkatan kerja di dalam perusahaan. Yang ketiga, perusahaan perlu membangun fasilitas untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja, yakni ruang khusus untuk pumping. Selanjutnya, saya akan membahas materi bab 2, yaitu mengenai keragaman dalam organisasi. Yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama ada penerapan diversity management dalam rangka meraih competitive advantage. Perusahaan menyadari bahwa setiap keragaman atau perbedaan ada merupakan keyakinan baik dari segi ide, inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada bentuk penerapan manajemen keragaman atau diversity management. Dua bentuk utama keragaman tenaga kerja. Yang pertama yaitu keragaman level permukaan, merupakan perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai. Contohnya, seperti jenis kelamin, ras atau budaya, etnis, umur, dan yang selalu merefleksikan cara orang untuk berpikir. Yang kedua yaitu ada keragaman level dalam, merupakan perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai, kepribadian, dan profesi kerja yang menjadi lebih penting seiring semakin mengenal orang lain dengan baik. Diskriminasi. Diskriminasi merupakan perbedaan antara satu hal dengan hal lain yang seiring mengacu pada diskriminasi tidak adil, di mana penilaian kepada seseorang berdasarkan stereotip kelompok demokratis mereka sendiri. Diskriminasi tidak adil juga membuat calon pekerja yang memenuhi syarat mengundurkan diri dengan perekrutan awal dan promosi. Bahkan sekalipun tuntutan diskriminasi pekerjaan tidak pernah dibayangkan, suatu dampak kasus bisnis yang kuat dapat terjadi sebagai upaya agresif untuk mengeliminasi ketidakadilan diskriminasi tersebut. Selanjutnya yaitu meskipun banyak dari tindakan diskriminasi dilarang oleh hukum, namun ribuan kasus diskriminasi pekerja tercatat setiap tahun dan masih banyak yang tidak dilaporkan. Itu karena seiring dilarangnya diskriminasi baik oleh norma hukum maupun sosial, kebanyakan bentuk-bentuk nyata sudah menghilang, namun bisa saja berdampak pada meningkatnya bentuk-bentuk yang lebih tertutup, contohnya seperti tindakan kurang sopan atau pengucilan. Karakteristik biografis. Yang pertama yaitu umur. Hubungan antara umur dan kinerja mungkin menjadi suatu isu yang sangat penting karena banyak alasan, yang salah satunya yaitu tingkat usia angkatan kerja di seluruh dunia itu bertambah. Sebagai contohnya, di tingkat partisipasi sipil dari pekerja Amerika Serikat di atas umur 59 tahun telah meningkat dari sekitar 22% tahun 2002 ke 29% di tahun 2012. Dan 93% pertumbuhan angkatan kerja dari tahun 2006 ke tahun 2016 akan berasal dari pekerja di atas umur 54 tahun. Alasan lainnya juga bisa dilihat dari legislasi Amerika Serikat
yang secara disengaja telah menghilangkan keharusan pensiun. Kebanyakan pekerja saat ini tidak perlu lagi pensiun pada usia 70 tahunan. Dan 62% dari mereka yang berusia 45 sampai dengan 60 tahun berencana untuk menunda pensiun tersebut. Selanjutnya ada ras dan etnis. Ras di sini sebagai warisan biologis yang digunakan orang untuk mengidentifikasikan dirinya. Sedangkan etnis di sini merupakan karakteristik budaya tambahan yang sering beririsan dengan ras. Ras dan etnis ini dipelajari karena terkait dengan hasil perekrutan. Contohnya seperti keputusan perekrutan, evaluasi kinerja, gaji, dan diskriminasi tempat kerja. Selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin di sini untuk mempertimbangkan perbedaan-perbedaan penting antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Nyatanya, di sebuah studi meta-analisis terbaru atas kinerja menemukan bahwa wanita meraih skor yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Dalam ukuran-ukuran kinerja, meskipun menurut mengenai diskriminasi pria memiliki potensi promosi yang lebih tinggi dari wanita. Akan tetapi dari perbedaan tersebut yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan dalam belajarnya. Selanjutnya yaitu disabilitas atau disebut American with Disabilities AC atau ADA tahun 1990. Perwakilan individu penyandang cacat dalam tenaga kerja Amerika Serikat meningkat cepat. Menurut ADA, pemberi kerja ini disyaratkan untuk menyediakan akomodasi yang sesuai sehingga tempat kerjanya dapat diakses oleh individu dengan cacat fisik ataupun mental. Komisi Pemerataan Peluang Kerja Amerika Serikat mengklasifikasikan seseorang sebagai penyandang disabilitas apabila ia memiliki kerusakan fisik atau mental yang secara substansial membatasi satu atau lebih aktivitas utama. Contohnya, orang yang kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang, sit down, ketulian, skenforiza, alkoholisme, diabetes, dan sakit punggung kronis. Nah, kondisi-kondisi tersebut bisa untuk dilakukan secara disabilitas. Kondisi-kondisi tersebut itu hampir serupa, sehingga tidak ada generalisasi mengenai bagaimana setiap kondisi terkait dengan pekerjaannya. Karakteristik biografis lainnya itu ada masa kerja, agama, orientasi seksual dan identitas kelamin, serta identitas budaya. Masa kerja merupakan sebuah variabel yang mampu menjelaskan perputaran pekerja. Semakin lama seseorang dalam suatu pekerjaan, semakin kecil kemungkinannya untuk keluar. Lebih lagi jika konsisten dengan riset yang menyatakan bahwa perilaku di masa lalu adalah prediktor terbaik atau perilaku masa depan. Buktinya, mengidentifikasikan masa kerja di riwayat pekerja adalah sebuah prediktor yang kuat atas perputaran pekerja tersebut di masa yang depan atau masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu agama.
Tidak hanya orang-orang yang religius dan non-religius yang mempertanyakan sistem kepercayaan satu sama lain. Seringkali orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda berkonflik. Hukum federal Amerika Serikat melarang pemberi kerja mendiskriminasikan pekerja berdasarkan agamanya, dengan sangat sedikit pengecualian. Meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa agama bukanlah isu dalam perilaku organisasi. Jenis kelamin. Jenis kelamin di sini yaitu peran jenis kelamin ini masih berpengaruh presesif di kita. Misalnya saat wanita memperoleh 60% gelar sarjana di Amerika Serikat, satu studi terbaru menemukan bahwa profesor ilmu pengetahuan masih memandang mahasiswa sarjana wanita kurang kompeten dibandingkan pria dengan pencapaian keahlian yang sama. Sayangnya, mahasiswa wanita dihadapkan pada pilihan untuk menerima stereotip pekerjaan serta sering merasa ketidakcocokan antara mereka dan peran pria secara tradisionalnya. Selanjutnya, identitas budaya. Orang-orang memiliki identitas budaya berbeda. Mereka juga memilih beberapa dekat mereka mengobservasi norma-norma budaya tersebut. Norma-norma budaya ini juga mempengaruhi tempat kerja. Kadang-kadang bisa menimbulkan pepercahan di dalam organisasi tersebut, dan organisasi tersebut juga harus melakukan adaptasi kembali. Meskipun demikian, akibat integrasi global dan perubahan pasar tenaga kerja perusahaan global sudah berusaha untuk memahami dan menghormati identitas budaya pekerjaannya, baik sebagai kelompok maupun individu. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat contohnya, yang ingin melakukan bisnis, misalnya di Amerika Latin, perlu memahami bahwa pekerja dalam budaya itu mengharapkan liburan musim panas yang lebih lama. Sebuah perusahaan yang menyediakan insentif untuk bekerja selama liburan yang ditetapkan secara budaya ini akan mendapati hambatan yang besar di antara pekerja tersebut. Yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, ada penerapan diversity management dalam rangka meraih competitive advantage. Perusahaan menyadari bahwa setiap keragaman atau perbedaan ada merupakan keyakinan baik dari segi ide, inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada bentuk penerapan manajemen keragaman atau diversity management di perusahaan, yakni ditunjukkan dengan menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas olahraga untuk karyawan.